Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru dengan judul inti atom dan radioaktivitas. Nah, dengan judul ini kita akan bagi menjadi beberapa kali pertemuan atau beberapa modul. Untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai inti atom, kemudian massa atom, dan defek massa dan gaya ikat inti. Jadi itu adalah penjabaran materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai inti atom. Nah, sebenarnya pembelajaran mengenai inti atom atau inti atom ini anak-anak ustazah juga sudah pernah belajar kan sebelumnya di kimia. Nah, jadi nanti ada kaitannya juga sama pelajaran kimia, tapi memang dasarnya. Tapi untuk tujuan pembelajaran lainnya tentu akan ada perbedaan pada pelajaran fisika dan juga kimia mengenai inti atom yang dimaksud ini. Nah, ini karena sebagai pendahuluan, makanya kita ingat dulu mengenai inti atom. Nah, ini ada gambar sebuah atom yang sederhana. Nah, inti atom itu tersusun dari proton-proton yang bermuatan positif dan neutron yang sifatnya netral. Ini Antuna semua udah tahu kan mengenai inti atom? Inti atom tersusun atas proton dan neutron, yang mana proton muatannya positif, kalau neutron dia netral atau tidak bermuatan, seperti yang diperlihatkan pada gambar ini. Kalau yang proton yang ada tanda tambahnya, sementara yang dua yang berwarna hitam ini itu adalah neutron. Kemudian mereka ini berada di tengah atau itulah yang dinamakan dengan inti atom. Sementara di sekelilingnya terdapat muatan yang bertanda negatif. Itulah yang dinamakan dengan elektron. Paham kan mengenai inti atom ini isinya apa? Struktur inti terdiri atas proton dan neutron ya, yang barusan kita bahas. Nah, inti atom ini yang tersusun atas proton dan neutron itu dinamakan juga dengan nukleon. Itu dia. Semua atom dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dikandungnya. Jumlah proton dalam setiap inti atom dinamakan dengan nomor atom. Nah, jadi kan atom yang ada di bumi ini, di bumi ini itu berbeda-beda. Ada atom misalnya karbon, ada atom apalagi nitrogen, ada atom kalsium. Nah, semua kan berbeda-beda. Nah, perbedaannya itu ini tadi diidentifikasi berdasarkan proton dan neutron dikandungnya. Jadi ini yang menjadi ciri khas dari setiap atom. Nah, jumlah proton dalam inti atom itulah yang disebut dengan nomor atom atau disimbolkan dengan Z. Dalam atom yang netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ini kalau dia atomnya netral. Sehingga nomor atom juga menandakan jumlah elektron yang ada dalam atom. Nah, nomor massa atau disimbolkan dengan A adalah jumlah total neutron dan proton yang ada di dalam inti suatu atom. Nah, jadi ini ada simbol Z menyatakan nomor atom yang tak lain merupakan jumlah proton. Sementara kalau nomor massa yang disimbolkan sama A itu merupakan total dari proton dan neutron. Nah, jadi secara umum simbol untuk menyatakan suatu atom itu ini X, A, Z, yang mana X ini merupakan atomnya, entah apa nanti nomor nama atomnya kan. Sementara kalau yang di atas atau A nomor massa, yang Z nomor atom yang menyatakan jumlah protonnya. Nah, jadi neutron itu merupakan selisih dari nomor massa dan nomor atom. Oleh karena itu, kalau kita mau mengetahui berapa jumlah neutron dalam suatu atom, kita bisa menggunakan persamaan ini A kurang Z, artinya nomor massa dikurang nomor atom. Nah, berapa hasilnya? Itulah yang menyatakan jumlah neutron. Sebuah atom memiliki 3 komponen dasar yang sangat penting, yaitu elektron, proton, dan neutron.
Meskipun pada atom kompleks terdapat lebih dari satu proton di dalam intinya, tetapi proton-proton ini tidak saling tolak-menolak, ya kan? Jadi kalau atom yang cuma ada satu, jumlah protonnya atau nomor atomnya itu dinamakan dengan atom yang sederhana. Sementara kalau dia terdapat lebih dari satu proton, itu sudah termasuk kategori atom kompleks. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau atom kompleks ini kan jumlah protonnya lebih dari satu. Nah, tetapi dia tidak saling tolak-menolak, tetap dia berada di tengah itu kan sebagai inti atomnya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu jadi pertanyaan kan, si proton bisa bergabung bersama proton lainnya dalam inti atom, tapi dia nggak tolak-menolak. Padahal secara gaya Coulomb, muatan yang sejenis pasti akan mengalami tolak-menolak. Nah, nanti melalui bab ini Antuna akan bisa ketahui kenapa sih proton-protonnya masih tetap berada di inti atom, padahal mereka memiliki jenis muatan yang sama atau sejenis. Atau ada yang udah tahu kenapa bisa seperti itu? Nah, itu tadi mengenai inti atom. Sekarang kita masuk ke massa atom. Tadi kan pembahasan mengenai massa atom juga udah ada dibahas sebelumnya kan? Kita akan lebih tahu lagi atau pembahasan mengenai pembahasan massa atom ini. Massa suatu atom itu berhubungan erat dengan jumlah elektron, proton, dan neutron yang dimiliki atom tersebut, ya kan? Jadi seberapa berat sih massa elektron, massa proton, dan massa neutron yang ada dalam atom itu, itulah yang disebut dengan massa atom, gitu kan? Secara logikanya juga gitu. Berdasarkan perjanjian internasional, satu atom dari isotop karbon disebut juga dengan karbon 12 yang mempunyai 6 proton dan tentunya 6 neutron, makanya dia 12 ya kan, memiliki massa tepat 12 satuan massa atom. Ya, karena ada punya 6 proton dan juga 6 neutron, maka massanya 6 tambah 6 jadi 12. 12 ini dinyatakan dengan satuan massa atom yang disingkat dengan SMA. Atom karbon 12 ini dipakai sebagai standar, sehingga satu satuan massa atom didefinisikan sebagai suatu massa yang besarnya tepat sama dengan 1/12 massa dari atom karbon tersebut. Massa satu atom karbon adalah 1 SMA. Jadi ginilah, jadi sekarang satuan massa atom itu tidak dalam kilogram, walaupun kita ketahui kan satuan massa itu SI-nya kilogram. Nah, pada pembahasan mengenai inti atom ini, satuannya yang kita tidak menggunakan satuan kilogram, tapi dengan satuan SMA atau satuan massa atom, yang mana 1 SMA itu sama dengan massanya si atom karbon 12. Nah, kayak gitu. Maka nanti massa atom-atom yang lainnya itu mengikuti seperberapa sih dia dari massa atom si karbon 12 ini. Nah, jadi massa karbon 12 itulah sama dengan 1 SMA. Itu aja intinya. Jadi sekarang kita udah ketemu satuan massa atom yang lain, yaitu SMA, yang berdasarkan atas massa atom karbon 12. Nah, ini dia kesetaraannya. 1 SMA sama dengan massa 1 atom karbon 12 atau setara dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kg. Jadi ini dia 1 SMA itu. Oke. Inti sebuah atom hampir mengandung seluruh massanya. Hal ini karena inti merupakan tempat konsentrasi seluruh massa atom. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur massa atom itu disebut dengan spektrometer massa. Jadi ini kan ada gambar atom tadi. Jadi massa atom itu dibilang di sini terkonsentrasi di tengah. Nah, makanya massa atom itu kan merupakan penjumlahan dari massa proton sama neutron. Nah, nantinya sebenarnya kan juga ada sumbangan dari massanya si elektron gitu kan, tapi kan di sini ada kata-kata konsentrasi, berarti dominannya berada di tengah. Ya. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur massa atom itu namanya spektrometer massa. Nah, paham mengenai massa atom? Jumlah dari massa proton dan elektron.
jumlah dari massa proton dan neutron ditambah juga massa elektron, tapi dia terkonsentrasi di tengah. Kemudian massa atom dinyatakan dengan satuan SMA. Alat ukurnya spektrometer massa, gitu ya. Yang C kita akan bahas mengenai defek massa dan gaya ikat inti. Nah, kita tinjau lah misalnya suatu atom H yang massanya 2, nomor atomnya 1. Ini artinya inti atom tersebut terdiri dari sebuah proton, ya kan? Ini nomor atom menyatakan jumlah proton dan sebuah neutron. Berarti neutronnya dapat dari massa kurang nomor atom kan? Makanya 2 kurang 1, 1. Sehingga pada atom ini jumlah protonnya 1, jumlah neutronnya juga 1. Secara teoritis, massa inti atom H21 adalah sama dengan jumlah massa proton dan massa neutron. Ya kan? Kalau untuk menentukan massa intinya. Atau dengan persamaan massa proton ditambah massa neutron. Kan dia cuma satu buah tadi, ini kan protonnya 1, neutronnya 1. Nah, massa si proton itu sama dengan 1,00825 SMA. Kemudian massanya si neutron 1,00866 SMA, sehingga massa inti atomnya adalah 2,016490 SMA. Ini secara teoritisnya kan? Teoritisnya kan gitu. Massa atom itu kan sama dengan massa proton sama massa neutron. Setelah dihitung, inilah dia massanya. Akan tetapi, kalau diukur menggunakan alat ukurnya, yaitu si spektrometer massa, ternyata massa inti atom H21 tersebut sebesar 2,014102 SMA. Gimana? Sama apa beda? Nah, ternyata ada perbedaan antara massa inti atom yang dihitung secara teori dan massa inti atom yang dihitung menggunakan spektrometer massa. Nah, hal ini terdapat perbedaan atau penyusutan massa yang besarnya 0,00238 SMA. Ya kan? Penyusutan lebih besar yang ini kan? Secara teorinya dibanding dengan spektrometer massa. Nah, penyusutan atau perbedaan massa ini dikenal dengan istilah defek massa yang disimbolkan sama delta M. Nah, jadi paham apa yang dimaksud dengan defek massa? Itu adalah perbedaan atau penyusutan massa suatu inti atom ketika inti atomnya dihitung secara teoritis jumlah massanya dan dengan menggunakan spektrometer massa. Nah, defek massa dapat ditentukan dengan persamaan berikut ini. Z kali massa proton ditambah A kurang Z kali massa neutron dikurang MAZX. Nah, maksudnya gini. Ini bentuk persamaannya aja nih yang agak-agak jelek atau nampaknya sulit, padahal enggak. Sederhananya gini aja. Yang ini nih merupakan massa suatu inti atom ketika dihitung secara teori. Maksudnya secara teori itu berarti massa atom jumlah massa proton ditambah jumlah massa neutron. Nah, ini kan massa proton kan disimbolkan sama Z nih, jumlah proton. Sementara ini kan si neutron A kurang Z kan? Nah, itu aja sebenarnya. Jadi mau Z ini ya tergantung nomor atomnya berapa gitu kan. Nah, dikurang MAZ. Nah, MXAZ. Nah, ini nih merupakan massa yang diukur dengan menggunakan spektrometer massa. Jadi selisihnya ya defek massa itu adalah massa inti atom yang dihitung secara teori dikurang massa inti atom dengan menggunakan spektrometer massa. Nah, jadi kalau massa yang dihitung dengan menggunakan spektrometer massa ini biasanya udah dikasih tahu di soal. Nah, inilah yang harus kita kerjain kan, menghitung massa inti atom secara teori ini. Inilah kerja kita. Kalau udah dikasih tahu datanya nanti. Nah, gitu. Jadi untuk menghitung defek massa, ini caranya. Satuannya SMA. Jadi sekarang yang massa-massa inti atom itu satuannya adalah SMA. Ini dia keterangannya ya. MXAZ massa inti ini peroleh dari spektrometer massa. Dalam hal ini, defek massa berubah menjadi energi ikat inti.
yang berfungsi untuk mengikat atau mempertahankan proton-proton tetap di dalam inti atom. Dengan kata lain, energi ikat ini berfungsi untuk melawan gaya elektrostatis atau gaya Coulomb yang terdapat di dalam inti. Hal ini sesuai dengan pernyataan Einstein tentang hubungan kesetaraan massa dan energi, yaitu defek massa sebanding dengan besarnya energi ikat inti. Jadi inilah jawaban dari pertanyaan yang di awal tadi. Kenapa proton-proton yang berada di inti atom itu tetap pada keadaannya atau dia enggak berpisah? Karena dia kan sejenis muatannya tolak-menolak. Mestinya kan gitu kan kalau berdasarkan gaya Coulomb, tapi ternyata mereka tetap berada di situ. Kenapa bisa begitu? Karena adanya energi ikat inti. Nah, jadi energi ikat inti itulah yang berfungsi untuk mengikat atau mempertahankan proton-proton tetap pada inti atom. Jadi dia nggak terpisah-pisah. Paham? Nah, terus pertanyaan lagi, dari mana dapat energi ikat inti ini? Nah, itu adalah diperoleh dari adanya defek massa atau selisih massa antara perhitungan massa inti atom menggunakan teori dan spektrometer massa. Nah, jadi adanya defek massa inilah yang berubah menjadi energi. Itu yang dibilang Einstein, kesetaraan antara hubungan massa dan energi. Paham nggak? Jadi kalau semakin besar defek massanya, semakin besar pula energi ikatnya. Jadi semakin besar pula energi yang digunakan untuk menjaga atau mengikat atau mempertahankan proton-proton tetap di dalam inti atom. Nah, bagaimana cara menghitung energi ikat itu? Kan diperoleh dari defek massa. Jadi E sama dengan delta M kali C kuadrat, atau ini adalah energi ikat, yang delta M adalah defek massa. Dan ini C kuadrat, kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 kan? Nah, yang persamaan atas ini dipakai jika satuannya SI semua. Satuan energinya Joule, satuan defek massanya kilogram, karena ini kan dalam satuan SI. Nah, tapi selain dari persamaan ini, bisa juga dihitung energi ikat itu dengan persamaan yang ini. E sama dengan delta M kali 931 MeV per SMA. Nah, persamaan inilah yang akan sering kita gunakan. Kalau kita sudah pakai rumus ini, maka satuan si delta M itu adalah SMA. Kemudian, mesti dikalikan 931 MeV. MeV ini adalah mega elektron volt. Jadi ini adalah satuan energinya nanti. Jadi nggak joule kalau kita udah pakai persamaan ini. Nah, gitu ya. Kalau mau diganti atau disetarakan ke SI-nya, nanti 1 EV itu nilainya sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, itulah mengenai energi ikat inti. Contohnya misalnya gini, massa inti nitrogen yang 14,7 adalah 14 SMA. Nah, kalau udah kayak gini, dibilangnya massa suatu atom sekian SMA. Nah, massa yang dimaksud di situ adalah massa yang diukur dengan menggunakan spektrometer massa. Jadi ingat ya, kalau ada massa suatu inti yang langsung dibilang ya berapa SMA, artinya ini adalah massa yang diukur dengan menggunakan spektrometer massa. Terus massa proton 1,0078 SMA, neutron 1,0086 SMA, dan 1 SMA itu setara dengan 931 MeV. Berapakah besar energi ikat inti? Nah, jadi kita akan bahas melalui di video berikutnya. Energi ikat inti kan? Berarti kita ngitungnya, ini kan ada SMA, berarti kita ngitungnya pakai rumus yang ini. Ya kan? Nah, ketika kita pakai rumus yang ini, kita perlu tahu dulu delta M, ya kan, karena delta M-nya belum ada. Kita hitunglah delta M itu pakai persamaan ini. Oke, jadi perhatikan saja bagaimana cara menyelesaikan soal untuk menentukan besar energi ikat inti pada contoh soal berikut ini. Perhatikan di video berikutnya. Ini dia kan yang diketahui massanya 14 SMA, berarti massa tersebut merupakan massa yang diperoleh dari spektrometer massa. Terus ditanyakan berapa besar energi ikatnya. Kalau gitu kita hitung energi ikat dengan cara atau dengan rumus delta M kali 931 MeV per SMA.
Nah, jadi yang kita belum ada di sini adalah berapa sih besar sih delta M atau defek massa. Jadi kita harus hitung dulu defek massanya. Gini kan, ngitung defek massa adalah selisih dari massa atom secara teori dikurang massa atom dari spektrometer massa. Massa atom dari teori itu maksudnya inti atom itu kan proton sama neutron kan, berarti kita harus hitung berapa jumlah massa dari proton dan neutron yang ada di inti atom tersebut. Nah, sekarang kan atomnya 14,7N. Berarti kalau dari sini kita ketahuinya apa? Protonnya ada berapa? Protonnya ada 7. Sementara neutronnya 14 kurang 7 kan? Yaitu 7. Berarti kita sudah tahu bahwa inti atomnya nitrogen ini protonnya ada 7, neutronnya ada 7 juga. Nah, barulah kita masukin ke sini. Jadi Z ini kan menyatakan jumlah proton. Karena jumlah protonnya ada 7, berarti 7 kali massa MP tambah ini neutron. Neutronnya adalah 7, berarti 7 massa neutron. Ini dihitung dulu, baru dikurangi massa yang diperoleh dari spektrometer. 7 dikali tadi berapa massa protonnya, lihat soal lagi ya, mana massa proton mana dia, 1,0078 tambah 7 kali massa neutronnya 1,0086 dikurang, nah inilah yang 14 SMA tuh, maka delta M sama dengan ya, ini setelah dikalikan 7 kali 1,0078 7,0546 ditambah 7 kali 1,0086, ini hasilnya 7,0602 kurang 14. Jadi jumlahinlah dulu yang ini, mendapat total jumlah massa proton dan neutronnya kan, hasilnya 14,1148 kurang 14. Inilah kan defek massa, itu kan ada perbedaan atau penyusutan massa sebesar 0,1148 SMA. Jadi ini adalah defek massa. Jadi kalau soal itu menanyakan defek massa, sampai sini aja jawabnya. Tapi kalau menanyakan energi ikat, lari ke rumus samping ini lagi. Berarti energi ikat sama dengan delta M tadi berapa? 0,1148. Ini SMA kan satuannya. Satuan ini massa defek massanya. Kalikanlah dengan 931 MeV per SMA. Coretlah SMA nih kan. Maka dapatlah E-nya tadi berapa nih? 106,8788. Nah, cepet ya. Nah, terus mana optionnya? 106. Nah, berarti ada nih yang C, 0,9 kan? Ini kan kalau dibulatin kan gitu, 106 ini menjadi 879. Terus 106 88, terus 106 ini jadi 9. Ingat kan pelajaran pembulatan waktu di kelas 10 kemarin, evaluasi ilmiah. Nah, gitulah caranya. Sebenarnya dia nggak ribet kali, cuman angka pengalinya mungkin agak kurang cantik, tapi nggak terlalu ribet kan ngitung-ngitungnya. Bisa dipahami cara menghitung defek massa dan juga energi ikatnya.